Bagaimana hukumnya seseorang yang bernazar untuk kesembuhannya? Akhi, nazar itu tidak mempengaruhi kesembuhan. Antum bernazar, kalau antum nggak bernazar, kalau Allah belum izinkan sembuh, nggak sembuh. Makanya Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya, kalau kamu pengen sembuh, nazarlah. Nggak pernah. Nabi bahkan mengatakan apa? Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang pelit, kata Rasulullah. Pelit. Kenapa pelit, Pak? Sebab dia mau beribadah pas saat Allah kasih doang. Kalau saya sembuh, saya mau bersedekah 1 juta. Berarti kalau nggak sembuh, nggak sedekah-sedekah. Kan pelit itu namanya, Pak. Iya. Makanya kata para ulama, hukum nazar itu makruh. Hukum nazar itu apa? Makruh. Jadi kalau antum pengen sembuh gimana dong? Berobat. Dan berdoa. Rasulullah sabda, tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba Allah, dan jangan berobat dengan yang haram. Nah itu, ya. Jadi ingat, nazar tidak mempengaruhi apa? Kesembuhan. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dalil khusus memberi salam dan salawat kepada keluarga Nabi, sahabat, tabi'in, umatnya hingga akhir zaman? Kalau tidak ada, apakah itu termasuk bid'ah? Adapun bersalawat untuk Rasulullah SAW, maka Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dan ucapkan salam kepadanya. Adapun untuk keluarganya, maka salawat yang Rasulullah ajarkan adalah untuk keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa makna ali? Al di situ sebagian ulama mengatakan ahluhu, ahlul bait, keluarga Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan al adanya adalah semua orang yang mengikuti Rasulullah SAW di atas sunnahnya. Maka dia termasuk al. Itu yang dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jala'ul Afham. Ya, seingat saya demikian. Dan itu yang dirajikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Iya. Maka berarti tabi'in pengikut sahabat, para mengikut Rasulullah tidak, Pak? Para tabi'in mengikut Rasulullah, Pak? Masuk dalam kata al. Masuk dalam kata apa? Al. Jadi kalau kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk padanya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian semua orang yang mengikuti apa? Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Ya, tanpa disebut pun sudah masuk sebetulnya. Ya, otomatis. Kalau takut kepada Allah atau berharap kepada Allah, itu disebut apa, Ustadz? Maksudnya gimana ya? Nggak ngerti saya pertanyaan ini ya. Kalau takut kepada Allah atau berharap kepada Allah disebut apa? Yang jelas, Pak, itu sifat setiap mukmin. Mukmin itu takut dan berharap kepada Allah. Dan sudah kita sebutkan tadi ayat-ayatnya. Iya. Itu sifat seorang mukmin.
Apa kafarat atau bertaubat dari nazar yang diingkari sama dengan kafarat sumpah? Apa itu kafarat sumpah, Pak? Memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, maka puasa 3 hari. Jangan ujuk-ujuk langsung puasa 3 hari, tidak. Ya, harus memberi fakir, salah satunya. Tapi harus didahulukan yang pertama tadi. Memberi makan fakir, miskin 10 orang. Itu kafarat sumpah namanya. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka berdoa kepada makam atau wali-wali? Dakwahi, Pak, pahamkan bahwa mayat yang ada di kuburan tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mengijabah doa. Sampaikan kepada mereka, Allah menyuruh kita berdoa langsung kepadanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, dia langsung. Astajib lakum, aku akan ijabah doa. Adapun menjadikan mayat-mayat sebagai wasilah antara kita dengan Allah, Allah tidak pernah mensyariatkannya. Adapun ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah perantara. Seluruh ulama tafsir sepakat, yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini, Pak, adalah amalan saleh. Jadi wasilah antara kita dengan Allah dengan cara apa? Amalan saleh, doa, sholat, zikir, dan yang lainnya. Itu yang menjadi wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita mendatangi orang soleh yang masih hidup. Kalau kita berkata, wahai fulan, tolong doakan saya, boleh nggak masalah. Adapun kemudian kepada orang yang sudah meninggal dunia, Pak, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Semua riwayat-riwayatnya imma palsu atau dhaif. Saya pernah menulis buku yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya sebutkan di situ banyak ritual-ritual yang ada di kuburan, dan saya sebutkan satu persatu dalil-dalilnya dan takhrij-takhrijnya. Semua tidak ada yang sahih. Rata-rata adalah palsu atau apa? Dhaif. Sedangkan hadis dhaif dalam masalah akidah tidak bisa jadikan hujah sama sekali. Iya. Apa yang dimaksud dengan gulul? Gulul itu mengambil ghanimah sebelum dibagikan oleh imam. Itu makna gulul aslinya begitu. Iya. Tapi gulul dimutlakan juga kepada orang yang mengambil harta dengan tanpa haknya dan bukan haknya. Saudara saya seorang guru honorer. Terkadang saudara saya suka menerima hadiah berupa makanan dan sebagainya dari murid-muridnya. Terkadang dari orang tua muridnya. Ini guru digaji nggak di sekolah itu, Pak? Yang gaji guru ini sekolah atau siapa? Digaji enggak? Kalau si guru ini sudah digaji sama sekolah, lalu dia menerima hadiah dari orang tua wali murid, ini termasuk apa? Hadayal ummal. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW menugaskan seorang sahabat untuk mengambil zakat suatu kaum. Pergilah dia. Rupanya kaum itu memberi hadiah kepada dia, Pak. Sepulangnya sampai di Madinah, dia berkata,
ini zakat, ini hadiah untuk saya. Melihat itu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Ada apa orang yang aku kirimkan untuk mengambil zakat? Ia pulang berkata, ini zakat, ini hadiah untuk saya. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya untuk melihat ada tidak yang memberikan hadiah kepadanya, kata Rasulullah. Nah, ini Pak, antum kerja di perusahaan, sama perusahaan ditugaskan ya untuk misal ke partnernya ngasih hadiah ke antum. Nggak boleh diterima. Itu termasuk hadayal ummal. Nggak boleh, haram. Bagaimana jika kita minta didoakan oleh orang yang soleh yang masih hidup dengan harapan mungkin saja doa mereka dikabulkan? Karena mereka orang soleh sementara kita punya banyak dosa. Pak, keyakinan dengan harapan seperti ini nggak boleh, Pak. Mereka kan orang soleh, saya banyak dosa. Mungkin doanya lebih terkabul. Antum suuzon sama Allah. Sebatas antum datang ke orang soleh, minta didoakan, boleh, nggak masalah. Ada seorang buta datang ke Rasulullah, minta didoakan supaya matanya apa? Sembuh. Rasulullah bersabda kepada Umar, hai Umar, nanti kamu akan bertemu seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau bertemu dengan dia, tolong dia supaya memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Boleh, Pak. Tapi ketika antum mengatakan, saya banyak dosa, kalau saya berdoa sama Allah, kayaknya kurang terkabul. Nah ini Pak, kesalahannya di sini nih. Antum sudah banyak dosa, suudzon lagi sama Allah. Gak boleh seperti itu. Minta langsung kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Dan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa kita Pak, asal kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa kita. Allah berfirman, ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Hai anak Adam, kalaulah dosa-dosamu memenuhi awang-awang di langit, summa astaghfartani, kemudian kamu minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku pasti ampuni dosamu. Nah, ini akhi. Jadi kalau sebatas antum datang ke orang soleh dan antum minta orang soleh mendoakan antum, nggak masalah, silakan. Tapi jangan sampai antum ada suudzon kepada Allah. Kalau saya doa langsung sama Allah, kayaknya nggak bakalan dikabulin, atau kurang mustajab lah, dan yang lainnya. Nah ini dia nih Pak, ini kesalahannya di sini nih Pak. Iya. Jika kita datang ke kajian untuk unsur duniawi, contohnya biar rezeki dunianya lancar. Ini gimana ya Ustaz? Niat yang kayak ginian nih, yang dominan atau bukan? Kalau ternyata antum datang ke kajian, niat antum yang paling dominan ini, antum dosa. Dan itu termasuk syirik. Tapi syirik kecil. Dalilnya mana? Firman Allah dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Lihat,
Barang siapa yang menginginkan dunia, dari amalnya kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apapun kecuali apa? Api neraka. Ngeri. Tapi kalau misalnya niat antum yang paling dominan, yang paling besar, ngaji ini untuk karena Allah, tapi ada biar rezekinya lancar dan yang lainnya, maka tetap antum dapat pahala, cuman berkurang pahalanya gara-gara niat tersebut. Kalau 50-50 gimana Ustaz? Sama-sama kuat. Kata Imam Suyuti, tasaqata, saring berguguran, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala, nol. Rugi nggak Pak? Rugi. Ya. Bagaimana kalau kita nazar gini, saya nazar mau traktir teman-teman kalau lulus ujian, masuk syirik ya? Enggak Pak. Mentraktir teman-teman termasuk ibadah, memberi makan apa, ngasih teman-teman, pilih teman-teman yang takwa Pak. Karena Rasul bersabda, la ya'kul tu'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu kalau kita traktir, ngedoain kita Pak, ya Allah berkahi dia, ya Allah ampuni dosanya, Masya Allah. Udah gitu makanannya dipakai untuk ketakwaan dia, dapat pahala gede. Ya, boleh. Cuman sudah kita sebutkan tadi Pak, bahwa nazar itu hukumnya makruh. Ya, nazar itu hukumnya apa? Makruh. Ibadah saja apa saja di bulan Muharram. Yang pertama dan yang sangat dianjurkan oleh Nabi, memperbanyak puasa sunnah. Kata Rasulullah, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Muharram. Maka kita banyakin, misalnya antum puasa Daud, atau puasa Senin Kemis, atau puasa 3 hari setiap bulan, terutama puasa Asyura tanggal 10 Muharram, yang Rasulullah sebutkan pahalanya apa? Menggugurkan dosa-dosa tahun yang lalu, setahun yang lalu, Masya Allah. Dosa kecil maksudnya, luar biasa Pak. Iya. Bagaimana caranya bertaubat dari syirik kecil? Kata Imam Nawawi, taubat harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan dosa saat taubat. Yang ketiga, berjanji untuk tidak kembali. Kemudian doa, baca doa kafaratnya yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu termasuk kafaratnya Pak. Allahu a'lam. Menghitung hari baik untuk menentukan hari pernikahan termasuk syirik Pak. Yang memiliki baik atau enggak baik tuh Allah, bukan hari. Wah ini dihitung nih, namanya dihitung berapa. Ini kalau enggak nanti sial. Ini tatayur namanya Pak. Menganggap apa? Sial. Dan itu termasuk perkara jahiliyah. Antum tahu tidak Pak? Kenapa Rasulullah pernikahannya seringnya di bulan Syawal? Karena untuk menyelisihi keyakinan masyarakat jahiliyah saat itu,
Kalau nikah di bulan Syawal itu apa? Hah? Sial. Maka Nabi SAW sengaja menikah di bulan Syawal. Antum buat yang mau nikah lagi bulan Syawal aja, Pak. Ya. Ini maka menghitung hari supaya baik, kalau enggak bakalan sial. Ini semua termasuk syirik, ya. Syirik, ya. Harus bagaimana sikap hati kita saat berdoa? Di satu sisi harus yakin Allah kabulkan, tapi di sisi lain kita juga harus pasrah bila doa kita tidak terwujud. Ya masalahnya antum pengennya doanya kudu cepet-cepet dikabulin. Itu masalahnya di situ, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah setahun nggak dikabulin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok udahlah capek. Gimana Allah akan kabulkan doa kita sementara kita tergesa-gesa minta segera apa? Dikabulkan. Sementara Rasulullah bersabda apa? Ya, bahwa orang yang tergesa-gesa itu tidak akan dikabulkan doanya. Di antara penghalang dikabulkannya doa itu apa? Kata Rasulullah, yustajabu li ahadikum malam yasta'jil. Pasti diijabah doa kamu itu selama tidak tergesa apa? Nggak tergesa-gesa. Jadi gimana dong? Akhi, kalau berdoa, ya, yakini. Pertama, Allah pasti mengijabah. Yang kedua, Allah yang paling tahu kapan saat yang paling tepat untuk ijabah. Yang ketiga, Allah yang paling tahu yang kita minta ini baik buat kita atau tidak. Kalau ternyata ini jelek buat kita, buruk kalau dikabulkan bahkan jadi apa? Mudarat. Allah tidak kabulkan tapi Allah simpan di surga. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Rasulullah SAW sabda apa? Kata Rasulullah, doa seorang mukmin itu mustajab dengan 3. Yang pertama, diberi apa yang ia minta. Yang kedua, dihindarkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, disimpan di surga. Nah, disinilah Pak. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengatakan apa? Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa innama ahmilu hammad du'a. Fa inna man ulhimad du'a fal ijabatu ma'ah. Saat aku berdoa, keinginanku terbesar bukan diijabah. Tapi keinginanku terbesar adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Karena siapa yang diberikan oleh Allah hadiah berdoa, ijabah itu pasti ngikut, kata beliau. Antum berdoa saja sudah dapat pahala besar. Adapun masalah ijabah, yakini. Allah yang paling tahu. Serahkan kepada Allah. Kita segera Bolehkah merayakan tahun baru Hijriah dengan pawai obor? Mana dalilnya? Obor api. Api itu Pak, simbolnya Majusi. Antum tahu Majusi? Majusi itu penyembah api. Saya bingung, kenapa mereka kok pawai obor pas malam tahun baru? Apa dasarnya coba? Nggak ada dasarnya sama sekali. Apa dulu Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, madhab yang 4 misalnya Pak? Nah ini saudaraku sekalian, ya. Apa bedanya pergantian bulan dengan pergantian tahun?
Nggak ada bedanya. Ya, kewajiban kita dengan berdatangnya tahun yang baru harusnya kan apa? Semakin baik ibadah kita, semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ingat kematian, bukan kemudian melakukan sesuatu ibadah yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat. Ya, saudara saya punya guru, kata mereka bilangnya guru. Jadi kalau ada apa-apa minta tolongnya sama guru itu, apapun masalahnya, dengan alasan dari Allah melalui guru. Uish. Dari Allah melalui guru. Jadi minta tolong apapun alas masalahnya. Apapun masalahnya minta tolong sama guru. La haula wala quwata illa billah. Ini gurunya ya kayak Allah dong, Mbak. Apapun masalahnya minta tolong sama guru. Ya akhi, gurumu manusia. Mana yang lebih baik, gurumu atau Imam Syafi'i? Mana yang lebih baik, gurumu atau Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari? Mana yang lebih baik, gurumu atau para sahabat Rasulullah SAW? Dan mana yang lebih baik, gurumu atau Rasulullah SAW? Apakah para sahabat dahulu meminta tolong kepada Rasulullah dalam permasalahan apapun? Tidak. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya agar senantiasa minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kelaparan aja minta sama Allah. Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika Nabi Musa kelaparan, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Rabb, aku butuh kepada apa yang engkau turunkan berupa kebaikan. Para sahabat saja, Pak, gak mau minta tolong sama siapapun ketika cambuknya jatuh. Ini Masya Allah, semua masalah minta tolong sama guru. Ya akhi, Allah ini syirik ya akhi. Apakah bila kita beli asuransi kendaraan dengan maksud kaidah jika mobil kita hilang akan dapat penggantian kehilangan? Apakah hal yang termasuk syirik? Asuransi itu sendiri mengandung goror, Pak. Goror itu termasuk perjudian. Ya, udah tawakal aja lah sama Allah. Gara-gara asuransi, orang dengan mudahnya membakar apa? Mobilnya. Pengen ganti yang baru. Pak, asuransi, kenapa? Kecelakaan. Tabrakin, rugi tuh asuransinya tuh, ya, zulm, goror jelas, kata para ulama. Udah nggak usah lah Pak, usah asuransi yang tawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau qadar tak tabrakan ya udah, berarti Allah ingin ambil miliknya, ridho aja udah, insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ada pertanyaan bagaimana menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang tua. Karena saya ingin sekali menyampaikan kepada orang tua. Sebelum menyampaikan dakwah, perbaiki dulu akhlakmu kepada orang tuamu. Sikapmu itu betul-betul perbaiki. Kalau kamu sudah berbakti sama orang tua, sudah berbuat baik sama orang tua, baru sedikit demi sedikit pahamkan. Ya. Tentunya sebelum memahamkan tentang dakwah Islam, kamu harus sudah belajar dulu tentang hakikat Islam. Karena memang orang yang mau berdakwah itu harus punya ilmu dulu, Pak. Jangan sampai kamu mau mendakwahi tapi kamu nggak punya ilmunya, ini salah.
Ya. Jadi yang harus kamu perhatikan untuk mendawai orang tuamu, pertama, jaga sikapmu, perbaiki sikapmu sama orang tuamu. Baktimu kepada orang tua harus kuat. Yang kedua, kamu harus menuntut ilmu. Perdalam ilmu Islam ini. Setelah itu dua ini sudah dilakukan, baru sedikit demi sedikit kita sampaikan kepada orang tua kita. Mulai dari yang paling penting, yaitu tentang tauhid, agar Allah disembah dan bahwasanya pencipta langit dan bumi hanyalah Allah. Kenalkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah, yang memberikan rezeki itu Allah. Kenalkan dari situ dulu. Kalau dia sudah yakin betul bahwa pencipta langit dan bumi hanya satu, yaitu siapa? Allah. Kenalkan bahwasanya dia yang paling berhak untuk diibadahi, yang lain gak berhak. Pahamkan tentang bagaimana ibadah kepada Allah. Sedikit-sedikit, Pak. Gak mungkin kita langsung, ya sekaligus langsung. Ya jadi gak mungkin. Ya. Yang jelas, jaga sikapmu dulu terhadap orang tuamu. Ibu saya sakit dan saya disuruh pulang untuk merawat ibu, sedangkan rumah saya dan orang tua sangat jauh dan saya baru nikah 2 tahun. Saya minta izin suami, nggak dikasih, alasannya tidak punya uang. Seorang istri harus lebih berat kepada suami daripada kepada orang tuanya. Makanya Rasulullah bersabda, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada siapa? Suami, bukan sama orang tua, bukan. Ya. Jadi kalau suaminya nggak ngizinin, ya sudah, jangan dia pergi dan dia paksakan untuk pergi. Ya. Tinggal di sini membuat anak jadi punya banyak teman-teman yang non-muslim, yang terkadang timbul rasa kasihan kepada mereka yang telah lahir dan hanya dewasa dalam keadaan tidak paham Islam. Apakah kita punya kewajiban mengajak mereka? Ya, ajaklah sesuai kemampuan kamu. Perkenalkan Islam pertama dengan akhlakmu dulu. Perlihatkan bahwasanya Islam itu akhlaknya baik, bagus. Kemudian sedikit demi sedikit, ya kalau ada kesempatan untuk memahamkan tentang Islam, bagus. Itu cuma masalahnya kamu harus paham dulu tentang hakikat Islam. Pelajari dulu dengan benar. Ya. Adakah ajaran dalam agama Islam keutamaan tentang saudara seagama? Iya. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa persaudaraan umat Islam itu di atas keimanan. Bukan hanya sebatas di atas hubungan darah semata. Ya. Jadi persaudaraan kita sesama muslim itu di atas keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yadhlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhulu, tidak boleh dia membiarkan kesusahannya. Ya. Bihasbi imri'in minasyar an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang itu keburukan dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Lihat, ya. Tadi sebutkan separuh penghuni surga adalah umat Islam. Lalu yang separuhnya lagi umat yang mana, kan sudah saya dulu sebutin tadi. Separuhnya lagi seumat sebelum umat Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti nabi-nabi mereka. Ya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah datang, semuanya wajib ikut Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah
Yahudi dan Nasrani mendengar tentang ajaranku, kemudian mereka tidak mau mengimaniku, kecuali ia berhak masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Bagaimana cara keberanian kita menyampaikan ilmu agama, walaupun di masyarakat kita tidak pernah sekolah agama? Ya, caranya kamu harus menuntut ilmu agama dulu, itu satu. Yang kedua, kamu harus mengetahui bagaimana tata cara para nabi berdakwah. Bagaimana sih dahulu Nabi Nuh berdakwah, sampai Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya. Kemudian sedikit demi sedikit kita ajarkan mereka tentang hakikat Islam. Kita pahamkan mereka tentang Islam. Ya. Sambil kemudian dengan akhlak yang baik, sambil dengan memperlihatkan keindahan Islam. Nah, itu memang menyampaikan dakwah kepada masyarakat ini butuh keilmuan yang dalam. Ya, tidak bisa sembarangan. Ya. Apalagi masyarakat yang nggak pernah sekolah. Karena masyarakat yang nggak pernah sekolah terkadang ilmiahnya tuh kurang. Beda dengan masyarakat yang memang dia sekolahnya tinggi, udah biasa ilmiah, itu sangat mudah menerima ketika kita sampaikan dalil, perkataan ulama dan yang lainnya, semua ilmiah. Tapi kalau nggak pernah sekolah, ya biasanya sih lebih senang taklid, ikut-ikutan, ya, tanpa melihat dasarnya apa, dalilnya apa, dari Quran dan hadisnya apa. Nah, tentunya kita pahamkan dulu kepada mereka bahwa Islam ini dasarnya apa sih? Bagaimana sih kita ini dalam tata cara beragama? Oh, kita agama kita ini dasarnya Al-Quran, hadis, ijma, apa? Yes. Adapun ulama sangat kita butuhkan untuk kita jadikan mereka untuk wasilah memahami. Tapi ulama itu tidak maksum. Ya. Ulama itu tidak seperti Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah terjamin tidak mungkin salah. Sedangkan ulama tidak ada jaminan pasti benar terus. Pasti ada pendapat-pendapatnya yang bisa jadi itu lemah. Makanya Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik, apakah Imam Syafi'i mengambil seluruh pendapat Imam Malik? Tidak. Tapi Imam Syafi'i melihat mana yang pendapat Imam Malik sesuai dengan dalil, beliau ambil. Yang tidak sesuai dengan dalil, beliau apa? Tinggalkan. Imam Syafi'i juga belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Apakah kemudian Imam Syafi'i mengambil semua pendapatnya? Tentu tidak. Imam Syafi'i itu terkumpul padanya dua ilmu. Ilmu dari madhab Maliki dan ilmu dari madhab apa? Hanafi. Kemudian matang keilmuan beliau, jadi madhab sendiri, madhab Syafi'i. Ya. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ikut satu ulama saja. Udah. Yang harus kita ikuti Rasulullah SAW. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Ajma'al muslimun ala annahu man istabanat law sunnatu Rasulullah lam yakun an yad ahli qawli ahad. Kaum muslimin semua sepakat bahwasanya siapa yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, tidak boleh ia tolak hadis tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Nggak boleh, kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i terkenal Pak waktu hidupnya itu sebagai pembela hadis Rasulullah SAW, nasirul hadis. Lihat ya. Bagaimana menanggapi tuduhan-tuduhan dari pihak luar, Ustadz, bahwa Islam itu radikal? Dulu para nabi, Pak, sama dituduh apa? Rasulullah SAW dituduh apa? Rasulullah SAW penyihir, apalagi? Hah? Gila, apalagi? Penyair, dukun,
Kenapa? Karena Rasulullah SAW memisahkan antara suami sama istri, orang tua sama anak. Suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam. Istri anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah dituduh apa? Dukun. Rasulullah aja dituduh. Para nabi loh Pak, Rasulullah itu akhlaknya terbaik. Rasulullah SAW dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad di atas akhlak yang baik. Itu Rasulullah yang terbaik saja akhlaknya dituduh. Nah, sekarang dikatakan Islam agama radikal. Radikalnya di mana? Islam mengajarkan keselamatan, kasih sayang dan yang lainnya. Kalau ada individu-individu yang suka ngebom, teroris, itu yang disalahkan jangan Islamnya dong. Itu yang disalahkan apa? Individunya. Sekarang Pak, di kalangan umat Islam ada nggak yang merampok? Terus yang disalahin Islamnya apa perampoknya? Di kalangan umat Islam ada yang korupsi nggak Pak? Banyak. Terus yang disalahin Islamnya apa tukang korupsinya Pak? Tukang korupsinya dong, bukan Islamnya. Demikian pula di antara umat Islam ada yang pemikirannya radikal, suka ngebom dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang disalahin Islamnya, salah besar. Itu yang disalahkan individunya, mereka yang punya pemikiran yang menyimpangnya. Kayak memang di zaman ini Islam selalu berusaha diidentikan dengan radikalisme. Ya, selalu Islam disudutkan lagi. Kenapa? Karena masalahnya kepentingan mereka terganggu oleh Islam. Islam minta supaya kita hanya menyembah Allah saja, sementara mereka maunya menyembah selain Allah. Ya marahlah mereka. Makanya Islam disudutkan terus dari zaman dulu, Pak. Dari zaman para nabi dan rasul, nggak usah aneh. Makanya kalau sekarang kita misal dituduh radikal, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau memang kita tidak radikal, ngapain lagi harus takut? Oh, kamu teroris. Terorisnya mana, Mas? Saya nggak pernah ngebom. Apakah hanya karena saya berjenggot saya teroris? Rasulullah berjenggot, berarti teroris dong. Para ulama seluruhnya berjenggot, berarti para ulama teroris dong. Jangan identikan terorisme itu dengan jenggot, dengan cingkrang, dengan cadar. Itu semua sunnah Rasul, Pak. Yang salah itu individunya. Ya. Jadinya inilah yang kita harus pahami itu. Jadi kalau kita dituduh macam-macam umat Islam radikal dan yang lainnya, enjoy aja lah. Orang kita juga tidak pernah mengajarkan radikalisme kok. Islam tuh Masya Allah kok. Iya. Seorang istri minta cerai kepada suaminya karena seringkali menyakiti hati sang istri, seperti suami kedapatan selingkuh dan tidak menunaikan kewajiban sholat. Nah, seperti ini boleh nggak boleh? Ini termasuk alasan yang diperbolehkan seorang istri untuk minta cerai. Suaminya udah selingkuh, nggak sholat lagi. Masa kamu mau sih pembimbing hidupmu ternyata orang yang nggak sholat, yang nggak mau sujud sama Allah, yang suka memaksiati Allah? Kamu jangan ridho ternyata pembimbing hidupmu seperti itu. Makanya para ulama ya menyebutkan bahwa wanita tidak boleh minta cerai kalau alasannya tidak syar'i. Contoh alasan yang tidak syar'i apa? Suaminya kawin lagi. itu alasan tidak syar'i, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah juga nikah lagi, nggak ada yang protes dari istrinya. Para sahabat juga rata-rata poligami, nggak ada kok yang protes, dan itu tidak termasuk alasan syar'i. Nah, tapi kalau suaminya udah nggak sholat,
sudah gitu selingkuh, udah gitu zolim. Wah, ini jelas alasan yang syar'i boleh istri minta cerai. Ya, baik ibu-ibu sekalian, mohon maaf ya kalau agak sedikit terganggu dengan ucapan saya tadi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.